Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan bisa berkumpul dalam majelis ilmu. Kita masih diberi kesehatan batin maupun zahir. Dan pada kesempatan kali ini saya pribadi Ahmad Rayuddin Al-Farihi, Prodi PAI, terkait kesempatan kali ini akan menyampaikan materi guna untuk laporan PPL. Dan langsung saja yang kami bawakan terkait laporan ataupun terkait pelajaran PAI kelas 11 SMA yang babnya berjudul hidup nyaman dengan perilaku jujur. Hidup nyaman dengan perilaku jujur, nanti pembahasan di bawahnya itu banyak terkait pengertian jujur itu bagaimana, keutamaan perilaku jujur itu seperti apa, macam-macam kejujuran itu apa saja, dan petaka orang melakukan kebohongan itu apa saja. Udah tuh, langsung saja menginjak yang pertama terkait pengertian perilaku jujur. Nah, di sini kami menggunakan buku acuan kelas 11 pengertian perilaku jujur, yaitu memiliki arti kesesuaian antara apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat. Jadi antara perbuatan dan juga ucapannya itu sesuai, tidak ucapannya A perilakunya B, itu tidak. Terus Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119 yang mana ucapannya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ataupun menganjurkan, mengharuskan kepada umatnya, kepada para kaum muslim, nah itu dianjurkan berkumpul dan juga berserawung, bermuasaroh itu dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang berperilaku jujur. Nah, terus kejujuran itu ada pada ucapan, yang ditinjau utama itu kepada ucapannya terdahulu. Juga ada yang ditinjau dari perbuatannya. Sebagaimana orang yang melakukan suatu perbuatan tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Jadi kita melakukan perkara ataupun melakukan suatu hal itu sinkron dengan apa yang ada di isi hati kita. Tuh. Terus orang jujur itu ada kebalikannya, yaitu orang yang bohong ataupun orang yang tidak menepati kejujurannya. Biasanya orang tersebut memiliki sifat munafik ataupun dusta, ingkar janji, khianat, dan sebagaimana yang lainnya. Nah, di sini ada sabda Rasulullah yang mana artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW itu tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berbicara dia itu dusta, dan apabila dia berjanji itu mengingkari, apabila dia dipercaya itu berkhianat. Itu HR Muslim, HR Bukhari Muslim itu yang bersabda kayak Nabi Muhammad SAW. Nah, terus
selanjutnya lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu keutamaan orang berperilaku jujur. Itu ini juga diambil dari hadis Nabi, ikhbar dari Kanjeng Nabi, yaitu dari Abdullah ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan juga kebaikan itu membawa ke surga. Jadi hal baik yang yang saya sampaikan di kesempatan hari ini yaitu perilaku jujur. Nah, perilaku jujur tersebut itu menghasilkan ataupun membuahkan hasil kita nanti akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Dan juga sifat jujur merupakan tanda keislaman seseorang, merupakan tanda keimanan seseorang, itu sudah menunjukkan bahwa dia itu telah sempurna. Dia sudah bisa menepati janji, bisa berperilaku jujur, tidak membohongi diri sendiri, tidak berbohong kepada orang lain dan juga orang di sekitarnya, bisa menepati antara janji, menepati dari ucapan dengan hati itu sama. Nah, itu bisa menunjukkan bahwa seseorang tersebut itu menunjukkan keimanannya itu telah sempurna, seperti itu. Nah, keutamaannya lagi dalam kehidupan sehari-hari, bahwa orang jujur akan dipermudah rezekinya, itu pasti. Kita berperilaku baik sama Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, itu sudah pasti nanti rezekinya sudah ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Terus dimudahkan segala urusannya. Tuh, contoh perilaku yang perlu kita teladani dari Kanjeng Nabi Muhammad yang mana Kanjeng Nabi tersebut dipercaya oleh Siti Khadijah untuk membawa barang dagangan tersebut lebih banyak lagi. Ini artinya Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan keuntungannya lebih besar lagi, dan tentu saja apa yang dilakukan Nabi akan mendapat kemudahan. Banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang hikmah perilaku jujur lagi. Jadi Kanjeng Nabi itu ya sebagai punjer ataupun sebagai pokok contoh perilaku manusia di alam bumi ini. Kalau disebutkan ada di kitab itu, Kanjeng Nabi adalah insanul kamil. Jadi semua perilaku baik, perilaku setiap keseharian, nah itu yang dituju ataupun yang dijadikan panutan yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, seperti itu. Terus yang sebaliknya, jika kita berbohong, jika kita tidak melakukan sifat jujur ataupun dusta ataupun berkhianat dan lain sebagainya, nah itu akan berimbas yang sebaliknya juga. Contoh, dipersulit rezekinya, dipersulit dipersulit terkait urusan-urusannya, baik urusan pekerjaan, urusan yang ada dalam dirinya dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi jika kalian sudah bisa ataupun bisa melakukan sifat jujur dan menghindari kedustaan, menghindari kebohongan, nah itu orang di sekitar kalian, orang yang berdekatan dengan kalian itu akan terasa nyaman juga. Oh, orang ini jujur, saya saya dekatin dan saya berteman dengan orang itu merasa nyaman. Tidak ada suatu hal yang disembunyikan, suatu hal yang diumpetkan ataupun lain sebagainya. Pokoknya ada
korelasi antara si yang jujur tersebut dengan orang-orang yang mau diajak ngobrol tersebut. Terus yang selanjutnya itu macam-macam kejujuran. Yang pertama itu jujur dalam niat dan kehendak, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menanti perintah Allah Subhanahu wa taala dan ingin mencapai ridhonya. Jadi terutama yang paling diutamakan itu seorang melakukan jujur itu adalah niatnya. Jadi bagaimana ya, orang melakukan niat baik, jujur, terus perilakunya juga itu menunjukkan sifat jujur. Nah itu yang diterima ataupun yang diiktibar itu dari niatnya. Terutama kita melakukan jujur kok niatnya itu salah, contohnya apa ya, jujur tapi salah, seperti kita diceritakan kejelekan orang lain gimana seharusnya kita menutupi kok kita umbar kejujuran ataupun kita jujurkan aib-aib orang tersebut kepada orang lain. Nah itu yang sifat jujur tapi niatnya salah itu. Terus yang kedua jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realita yang terjadi. Jadi ucapannya itu tidak berbeda dengan ucapannya, tidak berbeda dengan perilakunya. Jadi sinkron antara ucapan dengan perilakunya. Kita tadi malam semisal tidak tidak melaksanakan jamaah sholat duhur jamaah sholat isya semisal. Terus kita ditanyain sama orang, kamu tadi jamaah apa enggak? Jangan ngomongnya saya tadi jamaah padahal tidak, aslinya tidak. Jadi omongan sama pekerjaan ataupun realita yang ada itu harus sinkron, seperti itu. Terus yang ketiga jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah hingga tidak berbeda antara amal lahir dan batin. Jadi ini masih ada hubungannya dengan yang jujur antara ucapan tersebut. Antara dohirnya itu berupa lisannya tersebut, batinnya itu berupa hati. Jadi hati dengan lisan itu harus sinkron, seperti itu. Terus yang selanjutnya petaka ataupun azab seorang yang melakukan kebohongan ataupun tidak jujur. Itu yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berkhianat niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukan dan mereka tidak dizolimi. Jadi apapun perbuatannya di dunia, baik itu perkara yang baik ataupun perkara yang buruk, itu ada timbal baliknya. Kalau yang baik, ikhlas, niatnya baik, nah nanti di akhirat itu ada balasan berupa surganya Allah. Kalau jelek, niatnya jelek, perilakunya jelek ataupun tingkah lakunya jelek, nanti balasannya juga ada di akhirat berupa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya seperti itu, dan itu semua nanti ada pertanggungjawabannya. Terus yang selanjutnya yaitu sudah itu terakhir hikmah perilaku jujur. Terakhir hikmah perilaku jujur kita di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh untuk diri sendiri, kita rezekinya biasanya lancar, tidak ada
bahwa di dalam hati itu tidak ada kejanggalan antara melakukan perbuatan, itu tidak ada kejanggalan. Terus juga kalau dengan orang lain kita didekati, maksudnya dekati itu kita temannya banyak, orang-orang itu bila bersosial dengan kita itu tidak minder dan lain sebagainya. Terus juga orang jujur itu buat kedepannya dia itu tidak ada penghalang ataupun tidak ada penutup untuk melakukan kebaikan yang lainnya, seperti itu. Terus bisa saya simpulkan, yang pertama dari awal sampai akhir tadi, jujur yaitu perkataan dan juga perbuatan itu sesuai dengan kenyataannya. Lawan dari jujur nanti adalah dusta ataupun bohong. Nah, dusta ataupun bohong itu antara hati, antara ucapan dengan yang dikehendaki ataupun perbuatan yang berawal dari hati itu tidak sinkron, itu dusta ataupun bohong. Terus yang kedua, jujur merupakan sebuah dari ruh agama. Barang siapa yang berbuat jujur, dia akan memperoleh kebaikan dan sedang menuju surga. Jadi ruh agama ataupun roh suatu agama Islam itu didasari oleh sifat jujur. Jika kalian sifat jujurnya misal 100% atau gimana kalau dilihat dari persentase, nah itu rohaniah kalian itu sudah menunjukkan kesempurnaan di dalam agama Islam. Terus ada beberapa sifat jujur dilihat dari perilakunya, yaitu jujur dalam berbuat, jujur dalam perkataan, jujur dalam niat, jujur dalam berjanji. Jadi ada bisa kita melihat kejujuran seseorang itu ada beberapa poin-poin. Jujur dalam perkataannya saja, jujur dalam dalam hatinya, dalam lisannya saja, dalam perbuatannya saja, ataupun jujur dalam dia janji, jujur dalam berjanji. Terus yang keempat, kejujuran bisa melemah karena melemahnya tekad. Jujur bisa melemah karena melemahnya tekad. Kejujuran juga bisa melemah akibat pergaulan. Nah, kejujuran ataupun kita bersosial itu bisa melemah, bisa menurun ketika dilihat dari kita berkumpul dengan siapa, dilihat dari perkumpulan orang tersebut itu dengan siapa. Misal contohnya kumpul dengan orang-orang yang sering berdusta, sering gosok dan lain sebagainya, dia akan tertular ataupun dikit-dikit akan luntur. Orang sebelumnya belum pernah melakukan jujur kok berkumpul dengan orang yang belum pernah melakukan jujur juga, nah itu maka nanti akan tidak bisa melakukan tidak bisa menunjukkan kebaikannya, malah tambah jelek dari sifat-sifat yang menjauhi sifat-sifat jujur tersebut. Terus jujur jujur bisa dilakukan di mana saja, di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi perilaku jujur itu tidak memandang tempat ataupun tidak memandang waktu, ataupun yang dipandang sifat jujur itu ketika kalian yaitu tadi berkata ataupun perbuatan dengan hati juga itu harus sinkron, walaupun ada waktunya ataupun walaupun ada tempatnya itu tidak dipandang. Soalnya sifat jujur ataupun perilaku jujur, nah itu yang yang memandang ataupun yang melihat itu langsung malaikat, raqib. Terus kalau kalian tidak jujur, malaikat atid.
Nah itu nanti dilaporkan ataupun nanti ada perhisaban sendiri di yaumil akhir. Itu jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nanti menanyai kenapa kamu kok gak jujur di hari akhir itu ada perhisaban. Kenapa kok gak jujur, kenapa kalian melakukan seperti ini, kejelekan seperti ini. Itu udah dari sini materi terkait hidup nyaman dengan perilaku jujur sudah selesai. Terus sebelum kami tutup, kami selaku peserta mohon maaf dari awal hingga akhir, misal ada tutur kata ataupun ada tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf dengan sangat. Kurang lebihnya ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.